Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Wa muqri inna rahmatan istiqomah. Wa muqri inna rahmatan kitab samawi. Allah muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan hijib Ghazali. Wa muqri inna rahmatan ya Allah Syekh Muqri Jalani. Wa muqri inna rahmatan kum hijib kufran. La quli inna rahmatan ya Allah. Allah muqri inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqri inna rahmatan ummati ya Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah. Wa qul inna rahmatan ummati. Wa qul inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada malaikat, para nabi, para rasul, para wali, para sahabat mulia. Wa muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan kum. Wa misli inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Wa muqri inna rahmatan ya Allah. Subhanallah muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan ulama. Wa muqri inna rahmatan ulama. Wa muqri inna rahmatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Allah muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan Abu Ya Mama Arli Cengkuntu. Subhanallah muqri inna rahmatan ulama. Ya Allah ya Karim. Seluruh wa muqri inna rahmatan Nusantara, ulama Indonesia. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatan darat, udara, laut, polisi, umaroh, ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku budaya, kum inna rahmatan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya Allah ya Karim. Wa muqri inna rahmatan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Allah muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allah muqri inna rahmatan Pancasila, merah putih NKRI. Ya Allah ya Karim. Subhanallah muqri inna rahmatan lintas agama. Allah muqri inna rahmatan satukan ya Allah. Rabbana qul inna rahmatan rakyat Indonesia. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan yang kubur seluruh Jawa Timur, khususan yang kubur seluruh Jawa Tengah, khususan yang kubur seluruh Jawa Barat, khususan yang kubur dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Istiqomah ya Allah. Wa muqri inna rahmatan para pesantren unik Nusantara. Subhanallah muqri inna rahmatan ya Allah. Wa muqri inna rahmatan istiqomah Yasin. Wa muqri inna rahmatan ya Allah. Qul inna rahmatan ya Allah. Qadiyah nasabandiyah. Allah muqri inna rahmatan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa
هداكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله عسانا بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسوعتنا لله عسى تأتي بشارتي ويسوعتنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله بكشف الحب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوالي يا الله وطمس الكيف والعين بنور الوالي يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله الله وجود بذنبك مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علم الحياة سمع بصر كلام قليلا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما علم تجيب سجل صبر وضع عيني فقر كاملا من نون وهو حمزة pada
Monggo ditirukan untuk hizib Ghazalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun fa aradu bihi kaidan faja'alna humul asfali kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru ma hum bibalighi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim wa sanaqulu lahu min amrina yusra a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura wa dhalika jazaa'udz zalimin thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi wa inna lahu lahafizun wa innahu ladhu hazzin azim wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilaina bin nafsi wala
wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal a'dauna la yasilu ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilaina bihalin minal ahwal birahmatika al-Fatihah. Monggo kita lanjutkan kitab samawinya. Beberapa minggu 3 kali pertemuan kita mengkaji kitab Al-Basit, dan sekarang kita lanjutkan kitab samawi. Sekarang bab yang ke-7 fi bayanil ibadah. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u. Fa ya ba ya alif nun alif lam ain ba alif dal ta fi bayanil ibadati bab ke-7 menerangkan tentang ibadah. Wal muradu bi kalamihi al ilmu bila amalin la faidata wa kadzal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu innamal ilmu kana ay ya'rifa al-'abdu kayfiyatal ibadati wal amalu ka'arkanin wa syurutin wa ghairihima min umuril ibadati li annal insana ma'murun bil ibadati kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtu al jinna wal insa illa liya'budun wa 'alaika an taj'ala jasadaka wa qalbaka wa ruhaka wa kulla jawarihika lil ibadati allati tata'allaqu bil ibadi wa tata'allaqu billahi ta'ala. Yang dimaksud dengan maqalah beliau ilmu tanpa amal tidak ada faidahnya. Begitu juga amal tanpa ilmu tidak akan diterima. Ilmu adalah untuk mengetahui cara-cara beribadah dan beramal seperti halnya rukun, syarat dan selain dari keduanya dari bagian-bagian ibadah. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk beribadah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dan jadikanlah jasad
hati, ruh, dan semua anggota badanmu, untuk beribadah, baik ibadah yang berhubungan dengan hamba, ataupun ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makalah yang pertama di bab yang ke-7, poinnya ada 2 ya, ilmu sama amal. Jadi ilmu tanpa amal tidak ada faedahnya. Begitu juga amal tanpa disandaskan dengan ilmu maka ditolak, artinya cuma-cuma. Yang jelas ibadah itu terbagi 2 ya, secara garis besarnya terbagi 2. Ada ibadah yang disebut langsung atau secara vertikal kepada Allah yang disebut dengan ubudiyah. Ada ibadah muamalah. Muamalah itu ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia atau horizontal. Nah itu nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana qul inna rahmatan ilmu ya Rasulullah. Allahumma qul inna rahmatan sahabat. La qul inna rahmatan sahabat, la qul inna rahmatan ilmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Wa qul inna rahmatan sayyidina Umar Usman Abu Bakar. Rabbana qul inna rahmatan, la qul inna rahmatan iman. Wa qul inna rahmatan ya Allah. Wa misli inna rahmatan ya Allah, ilmu qul inna rahmatan. Wa qul inna rahmatan iman, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Allahumma qul inna rahmatan wali ya Allah. Wa qul inna rahmatan Syekh Abdul Jalani. Wa qul inna rahmatan ulama qul inna rahmatan ulama ya Allah ya Karim. Subhanallah, qul inna rahmatan ilmu ya Allah. Wa qul inna rahmatan ummati, lakal inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Pondok Pesantren Umi Nusantara ini. Keadaan sehat jasmani dan rohani, diiringi dengan lantunan hujan dari langit menuju ke bumi. Tapi bumi ini menandakan suatu keberkahan. Dari bumi itu air diangkat lagi ke langit. Itulah diturunkan lagi hujan. Inilah hidayah. Kita yang jauh, yang dekat, mudah-mudahan ini satu rahmat dan hidayah. Kita istiqomah perjalanan kehidupan, kita mengaji ala santri untuk menempuh keilmuan, ilmu syariat, ilmu hakikat. Kita harus yakin diri kita, hati kita, ruh kita untuk mencapai keilmuan, keikhlasan, keridhaan karena Allah. Jauh kita pergi ke pondok pesantren unik ini, tetapi hati dekat. Yang hadir, yang belum hadir, keberat hujan atau gimana, tetap kita harus mendoakan. Saya yakin sebelum ikhlas, keyakinan, keinginan, kemauan, mudah-mudahan dapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah, di seluruh pondok pesantren di Indonesia maupun aparatus, para alim ulama,
tokoh-tokoh budaya, suku-suku maupun rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia, mudah-mudahan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Insya Allah. Mudah-mudahan umaroh ulama, Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisikum, PBNU dari mulai atas sampai ranting, mudah-mudahan barokah hidayah manfaat dunia wal akhirat. Amsornya sama, bangsanya sama, semua bisa kembali bersatu kembali. Insya Allah mudah-mudahan dapat rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita tentang ilmu. Ilmu ini kalau kita dibahas panjang ceritanya. Tetapi kalau kita tidak ilmu disodakohkan, kita rugi. Nggak betul? Ilmu, kita punya ilmu sedikit. Kalau tidak ikhlas, berarti ilmu itu kosong. Kalau kita ilmu pengen penuh, tolong sodakohkan itu ilmu. Bagaimana ilmu itu disodakohkan? Ya kita harus ikhlas, ridho karena Allah. Bukan semata-mata kita ini pengen terkenal, pengen supaya lebih terkenal seperti orang-orang yang lebih terkenal. Tidak, harusnya tidak dikenal, tapi menenangkan dan bisa mengenalkan. Kenapa? Karena kita punya ilmu. Ilmu itu nggak gampang, pahit, bukan manis. Kehidupan, kesengsaraan, fitnahan, hinaan, ejekan, cacian, itu kalau kita pengen punya ilmu. Nggak gampang. Para alim ulama zaman dulu, nenek moyang kita pun zaman dulu penuh dengan hinaan dan rintangan, kepanasan, kehujanan, mencari ilmu. Kalau zaman dulu cari ilmu pakai obor, mau ngaji ke madrasah atau ke langgar atau ke tajuk. Sekarang terang menerang, di jalan pun lampunya terang, tapi nggak tahu hatinya terang atau tidak. Atau ngaji ke Unik ini ikhlas atau tidak? Betul? Mudah-mudahan ya Allah Firdaus. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat ikhlas. Kenapa keikhlasan? Karena kita disodakohkan. Kok bisa begitu? Ya dari rumah hujan-hujanan datang ke pondok pesantren. Tidak ada halangan pun, tapi kita hati nurani ikhlas, insya Allah dijabah oleh Allah. Insya Allah. Kita harus yakin. Seperti saya kemarin di Jawa Tengah, di Jawa Barat, lari ke Cirebon, ketemu dengan tokoh-tokoh ulama, sudah sepuh-sepuh, sampai kumpul menangis. Tapi saya, ya Allah, masih dikasih kesehatan para alim ulama di Cirebon maupun di Bandung maupun di Jawa Tengah, di Kudusnya maupun di Demaknya, sama. Subhanallah. Ya kalau kita tidak ikhlas, kenapa kok gelar hiji? Karena kita ini pengen selamat, rakyat kita pengen selamat, umaroh kita pengen selamat, ulama-ulama pengen selamat, tokoh-tokoh agama pengen selamat, suku-suku budaya pengen selamat, rakyat pun pengen selamat, jasmani dan rohani. Biarlah saya yang pergi. Itu kalau kita dipikir, nggak kepikir, tapi sambil berpikir, itulah ilmu. Kalau kita diam terus di tempat, ya nggak ada kemajuan. Nunggu apa? Ini loh. Kita bukan jalan-jalan, bukan tur, tapi kita bertasbih sambil berjalan.
abot ternyata. Datang tadi subuh. Di subuh baru bau leye-leye dipanggil. Waduh, sampai sekarang. Loh, kapan tidurnya? Nanti aja kalau 2 meteran. Loh iya, itu tidur panjang, gitu kan? Kalau tidur di alam dunia keganggu. Pak, ada tamu. Mbak, ada yang minta air. Padahal air musim hujan, masih minta itu air. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, keikhlasan kedua susah, ketir, ngeri. Pondok pesantren unik ini nggak gampang, tapi mudah. Yang sakit lahir, sakit batin, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Penyakit-penyakit yang ada di Indonesia, penyakit jasmani dan rohani atau penyakit corona hilang. Allahumma shalli ala Muhammad. Doakan pakai hijab ini. Nggak betul? Doakan, nggak apa-apa. Syariatnya kita pakai obat, hakikatnya pakai Allah. Nggak betul? Gitu. Syariatnya pakai vaksin, hakikatnya pakai Allah. Hiji luar biasa. Dia bilang sama, kita saling membantu jasmani dan rohani. Apakah kita yakin adanya Allah? Yakin adanya Rasulullah? Ulama-ulama, wali-wali? Makanya terapkan. Jadi kalau kita pengen ngaji ke Unik, jangan remeng-remeng. Nanti pulangnya pasti remeng-remeng, gitu. Harus ikhlas. Dikasih ilmu, dijamin. Padahal bukan saya menjamin, yaitu penggerakan antara badan, hati, ruh. Itu dihadiahnya secara syariat. Secara hakikatnya Allah yang tanda tangannya. Gitu. Itu ilmu. Kalau kita sekadar tengah-tengah di rumah nyohok HP tapi tidak ada gunanya, tapi kalau kita mengaji kitab samawi, insya Allah barokah selamat dunia wal akhirat. Kenapa begitu? Mendoakan keseluruhan, jangan dibenci, persatuan dan kesatuan. Kok ngajinya itu aja? Ya kita orang Indonesia kok. Gitu. Kalau kita aman, sehat, sekolah, ya tertib kembali, ekonomi berjalan lagi, ya kerja masih lancar, alhamdulillah, ya kita punya ilmu diterapkan, insya Allah. Makanya kita nanti lagi dicetak ini hiji, insya Allah. Tapi saya tidak nge-BA, tapi mari amalkan. Kalau di BA wanita tirakatnya kabur nih. Gak betul? Puasa Senin Kamis udah beduk belum? Udah beduk belum? Senin Kamis loh. Menilalah nggak makan sehari pun payah. Apalagi seperti saya kabur bisa. Makanya kita keyakinan siap bersedia. Karena kita ini hidup ini dikasih kesehatan jasmani dan rohani, harus bersyukur. Gerdan di Pamotan, Majang Tengah, Dampit, Turen, Malang, Jawa Timur sehat walafiat. Jawa Tengah sama, Jawa Timur sama, maupun Jawa Barat, Indonesia disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Mudah-mudahan ini satu rahmat. Kita dikasih hujan terus, tapi kan nikmat. Gitu. Ujian ini, rintangan, cobaan, cacian, ejekan, hinaan, full ini dunia malahan karena penyakit wabah. Mudah-mudahan ini wabah ini hilang. Kita mengatakan doakan, jangan sampai kita ini tenang-tenang saja, tapi kita bertasbih, kita sholat malam, sholat duha, sholat
duhur, asar, maghrib, isya, subuh, didoakan terus, insya Allah kun fayakun hilang. Kenapa? Kerjasama, persatuan dan kesatuan. Agama manapun sama, kita saling doakan. Ya, itu ilmu. Kalau kita punya ilmu hanya untuk pribadi, ya nggak boleh. Kita harus dikasihkan. Jadi ilmu itu dikasihkan kepada santrinya, mengalir kepada jamaahnya, mengalir. Gitu. Nah itu kita harus yakin. Saya yakin. Apalagi kita hujan begini, waduh nikmat tidur. Ya, wah hujan gini daripada ngaji lebih baik, kata orang Madura itu teduh. Wah nyaman tadi. Tapi kalau kita sambil tidur sambil bertasbih, insya Allah barokah. Amin. Dan kita menjalankan tentang ketauhidan, tentang tasawuf, tentang mengesahkan Allah, insya Allah barokah. Amin. Memang kita ngaji demi sedikit sampai kita menjadi bukit. Kebukitan kita selalu tinggi kepada Allah. Gitu. Insya Allah. Karena musim hujan ini kan, waduh, ujiannya banyak. Gitu kan? Insya Allah hujan ini menjadi saksi di akhir nanti. Alhamdulillah. Insya Allah. Keyakinan, keinginan, kemauan kita karena Allah. Karena ilmu itu nggak gampang. Ada pondok dimanapun, coba kita mengaji. Jangan sekali-kali menyakiti ulama, kiai. Kita sudah ngaji ke kiai ini, jangan dijelekin, didoakan. Didoakan kiai-kiai ini. Gitu. Insya Allah barokah. Barokah insya Allah. Jadi kita ini hidup di Indonesia ini harus persatuan dan kesatuan. Yakin, karena yang menggotong kita ini, kalau kita meninggal, siapa yang mau menggotong? Masa sendiri? Kan nggak mungkin. Tergantung tanaman, amalan, ilmu, keyakinan. Itu pasti kalau kita benar-benar saling tolong menolong, saling persatuan dan kesatuan, begitu meninggal pasti banyak yang menolong. Nggih betul? Nggih betul? Alhamdulillah. Semangat ya, semangat atau tidak ini? Teruskan. Waduh, besok juga pergi lagi saya. Aduh, pol sekali, berangkat lagi. Waduh, tapi nggak apa-apa, saya ikhlas ridho karena Allah masih dikasih napas oleh Allah, dikasih kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan saya bisa keliling seluruh Indonesia. Amin. Saya yakin, insya Allah. Ya, kita buka Quran biar nggak ngantuk, nggih. Surat terakhir. Monggo Ustaz. Dulu lah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-42, surat Asy-Syura yang artinya musyawarah, ayat terakhir ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ala ilallahi tafsirul umur. Yang artinya yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah
bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Ayat terakhir ini adalah ayat di mana kita semua diperintahkan untuk berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya wahyu yang diberikan kepada para utusan. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitab Sahihul Bukhari, kitab hadis yang tersoheh setelah Al-Quran. Kitab tafsir suratul Rahman, yaitu kitab penjelasan tentang surat Ar-Rahman ayat 13. Wa qala Hasan, Imam Hasan berkata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i ni'amihi, yang artinya maka nikmat yang manakah, yang dimaksud Allah ini adalah nikmat-nikmat manakah yang Allah berikan kepada kamu. Wa qala qatada rabbukuma yakni al-jin wal insan. Nah, dalam khitab ayat ini sebenarnya bukan hanya kepada manusia tapi juga jin. Artinya manusia sama jin itu juga diberi khitab ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Jadi nikmat manakah yang kamu dustakan itu. Wa qala Abu Darda, dan juga Abu Darda mengatakan kullu ni'amihi alladzi yanzilu minal jinni wal ins, yaitu semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada jin dan manusia. Nah, ini adalah bentuk khitab secara tidak langsung memberikan pertanggungjawaban kepada umat manusia ataupun jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat yang manakah yang engkau dustakan. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Ini kitab namanya kitab Iqadul Himam, yang artinya membangunkan cita-cita, mensyarahi kitab Hikam yang dikarang oleh Al-Arif Billah Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibn Abdul As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengambil dari hikmah yang ke-165. Faqala yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 105 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi maksud dengan birahmati ini adalah sirrul inayah. Ada dalam makalah yang ke-165 itu kan, kalau nggak salah itu ada lidhuhuri sirrul inayah, itu ada makalahnya. Jadi nampaknya cahaya rahasia atau cahaya pertolongan, rahasia pertolongan dari Allah atau berbentuk walidah, itu memang Allah khususkan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Jadi tidak semua orang akan mendapatkan rahmah secara khususiyah. Wa ulima annahu law khalaqum dzalika litarkul amal yatimadan alal azab. Nah, ini bisa diketahui ketika seseorang itu meninggalkan amal, yaitu maksudnya meninggalkan berpegang teguh kepada dunia atau kepada selain Allah, maka di situ akan muncullah rahmat secara tak khusus. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat minal muhsinin, kepada orang-orang yang bermakom ihsan. Nah, ini memang kalau kita baca hikam, muhsinin ini bukan hanya diartikan orang-orang yang berbuat baik, tapi orang yang memang bermartabat ihsan. Sedangkan ihsan itu tahapannya di atas Islam dan iman. Nah, rahmat dalam kalimat ini adalah bentuk sirrul inayah. Jadi rahasia pertolongan Allah atau waridah yang diberikan kepada hambanya, kasatnya gitu ya. Ketika seseorang itu memang suluk dan berada dalam martabat ihsan, kemarin sudah saya jelaskan pada bab yang dulu bahwa ihsan itu jadi jasadnya kontak dengan makhluk, hatinya
tembus kepada Allah. Nah, maka rahmat Allah itu sangat dekat bagi mereka. Qultu lamma akhbarallahu subhanahu fi kutubi ala asnad rasulihi annal midara innama huwa ala sabiqah. Nah, kemudian aku mengatakan, nah maksud ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam kitabnya atas lisan-lisannya para utusan, nah mengenai tentang ini, faman sabaqat lahul inayah la tadrul jinayah. Nah, ketika cahaya rahasia atau rahasia pertolongan Allah itu telah mendahului atau sudah masuk kepada seorang hamba, maka tidak akan ada kebahayaan bagi dianya. Faqala yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sehingga Allah berfirman, Allah telah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu bahasa-bahasanya yang tadi sama atau tidak ini? Enggak, perhatikan kalau kita bicara, saya bicara dengan Quran bagaimana, hadisnya bagaimana, kitabnya bagaimana. Kita kan harus paham. Hanya sekadar buka-buka aja mah bapak, ibu atau anak-anak pun bisa. Gegus. Padahal ini enggak sembrono dan saya juga munajat kepada Allah. Contohnya kenapa manusia dengan jin? Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat bubi ajin kod ada koyim. Ma huna ada kajian. Itu bahasa jin. Beda dengan bahasanya malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ji inna ja'alna kalimatan Allah. Bahasa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sikiin hasya kaya senaka ya makili macam kalimah Allah. Itu bahasa semua. Ayo mengaji apa dengan saya? Tapi kita perlu yakin kepada Allah. Ilmu sedekahkan, ikhlaskan karena Allah. Ya betul? Mau ngaji cari ilmu di Unik? Alhamdulillah. Makanya kalau saya mati tagih ya dalam kubur. Di akhir nanti tagih saya. Kalau Gufron nanti sudah meninggal terus tidak tanggung jawab, wah demo aja. Betul? Gitu. Dan saya juga demo nanti ke guru-guru saya. Nah ya apa? Saya demo kepada Rasulullah. Apalagi bahasa-bahasa para nabi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qul inna kalimah firma Allah. Ya Allah, al-qul inna kalimah hadalma ummati ya Allah. Wa ma qul inna rahmatan ya ummati ya Allah. Padahal disediakan biarpun tempatnya keleleran tapi kan hidayah. Nggih betul? Nggih betul? Bapak ibu punya anak dingajikan di pondok manapun bagus, di madrasah manapun bagus ngaji atau ngaji ke Pak Ustadz maupun ke kiai-kiai daerah atau kiai kampung sama bagus. Saya juga orang desa sama. Tetapi kita harus ingat ilmu itu harus dimanfaatkan, harus diikhlaskan karena Allah. Kalau kita sekadar remang-remang, kata saya juga bahaya. Gitu? Nah, itu. Insya Allah. Makanya kalau kita dengan rasa hati nurani, keikhlasan, makanya kita cobalah santri Unik ini kalau bisa lah ahli kitab, ahli Quran. Ini baca Quran nih kayak baca HP. Coba. Kenapa kok bisa karena HP
daripada Quran atau kitab lebih baik HP. Itu salah HP itu. Coba Quran. Cepat itu bisanya. Apalagi Soroh, Nahu, ya. Semua kita dibaca. Habis sholat subuh langsung kita gelar kitab atau mengaji kitab. Cepat itu. Kenapa? Loh, ilmu sudah diterapkan. Kalau kamu pengen bersih, akhlak pun harus bersih. Nggak betul? Tolong itu dibersihkan. Sama saya juga ngasih contoh. Hanya sekedar gini-gini aja, percuma. Tapi kita harus benar-benar bagaimana ilmu itu diterapkan kepada anak-anak yang mau mondok. Jangan sampai punya santri pemalas. Nah, diam semua, malu. Coba, santri-santri itu harus semangat. Benar, nggak peduli itu ustadz, nggak peduli sopo, 30 juz. Kok bisa gitu? Daripada dihukum suruh ngaji sama saya. Nggak betul? Nggak betul? Nah itu dengarin bapak-bapak, ibu-ibu yang setia radio unik. Oh iya, kita radio unik ini. Nah, saya ngedidik santri kok. Gitu. Mudah-mudahan kalau kita persatuan dan kesatuan santri, wah sudah. Kamar tempat dibersihkan di atas di bawah. Kamarnya sendiri amburadul. Piye? Makanya banyak yang jatuh, banyak. Jangan nyalahkan ke saya, nyalahkan ke kakinya karena tangannya nggak mau nyikat. Gebedan, gebedan. Awas kon. 30 juz sebukanya. Nggak peduli sopo. Biarpun Gus Bisri kesini tempat bekas ngerokoknya nggak dibuang, berbolak-balik 30 juz. Dia pun ini kakeknya seorang wali, nggak bisa ini, wah kitabnya suruh dibongkar sama saya. Insya Allah ini pun ahli kitab ini. Assalamualaikum Muhammad. Semangat ya. Sudah ngaji kan enak nanti. Dia pun hujan rintik-rintik, enak sekali. Ya, insya Allah. Jadi kita ini demi sedikit kita menerapkan keilmuan. Kalau kita nggak punya ilmu, ya kosongan ya rugi. Ya, insya Allah nanti kita ada hizib atau kitab samawi, alhamdulillah, barokah, hidayah. Mudah-mudahan sekolahnya bisa dibuka kembali, ekonominya lancar, semua lancar dan barokah selamat dunia akhirat. Yang penting saya mendoakan semua dikasih sehat jasmani dan rohani. Ya, semangat. Yang penting kita semangat perjuangan, tuntunan dan untuk menerapkan keagamaan ilmu. Insya Allah barokah. Ya, itu aja kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qulina rahmatan ya Allah. Wa qulina rahmatan ya Allah. Wa qulina rahmatan Indonesia. Ya Allah ya Karim, wa maqulina rahmatan hidayah ya Allah, wa maqulina rahmatan barakah ya Allah, wa maqulina rahmatan lil alamin. Ya Allah ya Karim, wa maqulina rahmatan Indonesia sehat, wa maqulina rahmatan jasmani dan rohani, wa maqulina rahmatan barakah. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين Ya kalau ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian kita bersamawi pada malam hari ini setelah kita laksanakan bersama-sama